Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Wawan selalu bersemangat bikinkan video terbaru edukasi masalah kesehatan gigi. Ada pasien mengeluh sering jerawatan dan jerawatnya tak kunjung sembuh. Kulitnya mengering dan ada juga memerah sampai timbul keluar sedikit cairan dari kulit infeksi tersebut. Gatal pastinya dan terjadi di bagian kepala atau bagian tubuh lainnya. Nah, pasien sudah berobat ke dokter spesialis penyakit kulit dan ternyata ada banyak giginya yang berlubang. Nah, adakah hubungannya penyakit kulit seperti jerawat, kulit kering, kulit memerah, kulit memar berhubungan dengan penyakit gigi dan mulut? Saya kupas tuntas, jawabannya ada di sini. Oke, sebelum saya memulai, silakan yang belum subscribe dulu supaya kalian mendapatkan informasi terbaru lainnya. Yang sudah lama, oke, siapkan semua pertanyaan-pertanyaan dan nanti lalu isi di kolom komentar. Ya, sambil menunggu, ini ada intro yang mau lewat. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, ada pasien mengeluhkan jerawatnya tidak sembuh-sembuh, kulitnya lalu memerah, pastinya gatal ya. Gatal, memerah, nggak sembuh-sembuh, dan ada juga keluhannya yang kering, kulit kering gitu kan. Sampai dia digaruk-garukin terus. Dan akhirnya berobat ke dokter spesialis penyakit kulit. Dan dokter spesialis penyakit kulit pun mengobati sambil berpikir bahwa ini adalah fokal infeksi terdapat pada gigi karena keluhannya tidak sembuh-sembuh. Nah, terus lalu dokter spesialis penyakit kulit tersebut merujukan ke dokter gigi atau ke saya. Nah, pada saat saya periksa, ternyata betul ada beberapa gigi yang berlubang, bahkan gigi tersebut sudah infeksi seperti biasa tertutup karang gigi karena tidak dipakai untuk mengunyah. Pastinya gigi tersebut sudah lama terjadi, awalnya lubang kecil sampai sakit, hilang timbul, dan sekarang merasa sembuh. Ternyata di saat merasa sembuh itu, infeksi sedang berjalan di aliran darah tubuh pasien tersebut sehingga menjadi fokal infeksi menuju kulit. Timbullah sering jerawat dan semua hal-hal tentang keluhan penyakit kulit. Nah, saya jelaskan mekanismenya. Apa itu fokal infeksi? Fokal infeksi pada gigi dan mulut adalah bakteri dan produk metabolitnya dapat memasuki di sirkulasi sistemik dari lesi lokal asimptomatik di rongga mulut berpindah ke area organ yang lain. Nah, menyebabkan penyakit di sistem organ tersebut. Nah, beberapa penyakit yang disebabkan fokal sepsis adalah endokarditis seperti video yang sebelumnya dijelaskan ya. Neuritis, mialgia itu pusing sakit kepala ya. Osteomyelitis, jadi radang tulang ya. Pneumonia, itu batuk-batuk ya, paru gitu ya keluhannya. Diabetes, nah, penyakit gula ya. Terus emfisema urtikaria. Nah, ini urtikaria ini jadi penyakit kulit ya. Dan terakhir akne. Betul. Akne itu jerawat. Nah, jadi gigi berlubang bisa menjalar ke sana infeksinya lewat pembuluh darah. Nah, mekanisme penyebaran fokal infeksi dapat melalui sirkulasi aliran darah, pembuluh limfatik, respon imunologis, dan aspirasi. Itu menurut Krishnan 2012.
Vokal infeksi berdasarkan lokasinya dibagi dari kelompok-kelompok infeksi intraoral dan ekstraoral. Vokal infeksi yang berasal dari intraoral adalah sering terjadi di dalam tubuh manusia, disebabkan oleh struktur histologis dan anatomi dari rongga mulut dan kehadiran permanen mikroorganisme virulen di dalamnya. Berarti ini terjadi pada gigi berlubang ya, di intraoral berarti di dalam mulut kita ya. Terus yang kedua nih, vokal infeksi ekstraoral sering terjadi terlokalisasinya pada sistem lokomotor, organ urigenital, organ pencernaan dan organ pernapasan. Jadi kalau misalnya dari faktor luar, mungkin dari kita sehari-harinya gitu kan tidak ada keluhan-keluhan, dan mungkin keluhan itu dari kebiasaan buruk kita yang seperti kurang bersih pada saat mencuci setelah buang air besar dan buang air kecil, atau pada saat kita bernapas lingkungannya itu kotor sehingga terdapat virus jahat yang masuk ke pernapasan sehingga sesak ya. Itu ekstraoral ya. Nah, kita bahas ke intraoral adalah penyebabnya gigi berlubang dan karang gigi. Nah, gigi berlubang biasanya dari awal dia terjadinya lubang, tidak sakit, jadi linu, jadi sakit, jadi bengkak, sembuh, lalu dia jadinya bernanah. Jadi seperti ada tingkatannya ya, tek, 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 tek. Di saat dia ngerasa sembuh, berarti itu saraf giginya itu sudah non-vital. Di saat non-vital itu tidak dilakukan tindakan, bukan suatu titik aman. Ternyata bakterinya masih ngumpul di situ. Nah, mencari ruang untuk jalannya ke bagian organ tubuh lainnya, yaitu via aliran darah. Nah, bakteri itu masuk via aliran darah, itu bisa kemana-mana. Nah, ini yang kita bahas adalah ke penyakit kulit atau jerawat. Nah, gitu ya. Terus di sini menjelaskan bagaimana hubungan antara kesehatan mulut dengan penyakit kulit autoimun. Nah, pada tahun 2012 ditemukan psoriasis yang menyebabkan kulit meradang. Peradangan kulit ini ditandai dengan rasa gatal, ruam, merah, kulit kering, tebal, bersisik, dan mudah terkelupas. Peradangan yang terjadi pada penyakit psoriasis adalah hubungannya dengan peradangan di dalam mulut. Di dalam tubuh itu ada banyak pembuluh darah, terutama di bawah lidah, ya, di bawah lidah. Makanya orang yang sakit diabetes biasanya menaruh obat di bawah lidah, sementara jika di dalam mulut ada banyak bakteri, itu bisa menjalar ke seluruh tubuh. Nah, ini untuk kasus-kasus yang diabetes ya. Jadi kan ada obat yang khusus diabetes itu dimasukkan di dalam lidah, bukan diminum ya. Ada beberapa obat, ada yang disuntikin juga ke perut ada. Tapi ini dimasukkan ke dalam mulut, ini untuk kasus diabetes. Nah, kalau misalkan kondisi gigi dan mulutnya ada yang berlubang, ada yang pernah infeksi, pernah sakit, dan pernah diobatin gigi itu lalu sembuh sendiri. Nah, lalu sekarang tidak ditreatment. Terus penyebab lainnya adalah karang gigi, gusi berdarah, dan pernah bengkak sampai ke rahang, atau untuk rahang atas bisa sampai ke sekitaran pipi, itu bisa bermasalah dengan terapi obat tersebut yang di bawah lidah, yaitu terapi obat insulin. Nah, itu akan memperparah, apalagi notabene penyakit diabetes adalah sebagai trigger untuk pembuka penyakit lainnya. Untuk ibu bapak yang sedang treatment pengobatan diabetes, jadi segeralah ke dokter gigi dan konsultasikan antara dokter penyakit dalam dengan dokter gigi yang harus sinergi mengatasi kasus dari bapak ibu tersebut. Biasanya kalau diabetes itu biasanya ya yang terbesar itu di usia-usia dewasa sebenarnya. Adapun di usia-usia remaja juga ada. Cuman saya lebih kepada orang dewasa yang mengalami diabetes. Nah, di dalam mulut sendiri sebenarnya ada tumbuh mikroorganisme yang memang dibutuhkan yang disebut flora normal. Sifatnya tidak berbahaya bagi tubuh. Namun, jika jumlahnya berlebihan,
Mikroorganisme ini akan menyerang balik tubuh kita, dan menciptakan peradangan. Peradangan yang semakin berlanjut bisa berpotensi terjadinya autoimun. Nah, di sini bersangkutan ya. Jadi lebih difahamin lagi. Terus penyakit autoimun terjadi karena adanya inflamasi. Kalau ada inflamasi di dalam mulut, bisa jadi itu adalah tanda permulaannya. Lupus atau jenis autoimun yang terjadi. Jadi lebih memperhatikan ya. Dokter gigi pada saat memeriksa itu menyeluruh. Bisa jadi itu disebabkan karena penyakit gigi dan mulut. Nah, seperti tadi yang saya bilang, dari gigi berlubang dan karang gigi. Terus ini ada Joshua, seorang ahli neuropatik yang menuturkan bahwa autoimun sendiri belum tahu pasti penyebabnya. Ada banyak faktor yang berkontribusi, salah satunya adalah sensitivitas pada makanan, GERD, dan juga tingkat stres. Nah, bukan hanya autoimun, kondisi mulut dengan banyak bakteri yang bisa berpengaruh pada sistemik tubuh. Orang dengan gula darah yang tinggi bisa jadi bukan karena konsumsi gula yang terlalu banyak, melainkan karena mulutnya penuh dengan bakteri. Nah, itu dia. Jadi bukan menyalahkan dari apapun makanannya. Nah, kalau misalkan makanan mungkin kayak gula dan lainnya, itu pastinya sudah disarankan jauh lebih baik mungkin dari dokter internisnya, dengan cara disarankan untuk diet, dengan cara memakan makanan yang telah disarankan oleh dokter internis tersebut. Nah, justru setelah mengkonsumsi makanan itu, selalu menyarankan kepada pasien agar sikat gigi 30 menit setelah makan. Bukan 2 kali sehari, ya itu kalau menurut saya. Karena untuk menghindari vokal infeksi yang terjadi. Kita kan nggak bisa menyamakan semuanya ya, semuanya itu sehat gitu. Kalau misalkan kita lihat teman-teman kita atau saudara kita atau ibu bapak itu memang sehat, tapi ternyata gula darahnya tinggi, ternyata tensinya tinggi gitu kan. Kalau nilai gula darah atau tensi itu kan dihitungnya atau dilihat berdasarkan alat ya, alat tensi. Alat gula darah adalah ada tesnya gitu kan, tidak bisa terlihat dengan kasat mata selain dites. Makanya kita nggak tahu tuh apa nilai normal atau nilai tinggi atau nilai rendah pada kondisi tersebut. Makanya saya sarankan selalu sikat gigi setelah makan. Ingat, pelan-pelan saja sikat giginya, jangan terlalu keras. Nah, oke. Sekarang pada kasus ini, kasusnya dialami oleh perempuan umurnya 37 tahun. Nah, dari 2 tahun yang lalu, 2 tahun loh ya, dari 2 tahun yang lalu, awalnya ada kulit gatal di bagian pipi. Bagian pipi gatal, terus pindah ke pipi sisi lainnya. Terus lama-lama kok muncul kayak ada jerawat-jerawat gitu, seperti memerah. Nah, terus akhirnya digarukin, akhirnya dipecahkan, kita nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa kita juga yang iseng mecahin dari kulit tersebut, jerawat tersebut sehingga keluar supaya harapannya cepat sembuh. Nah, ternyata memang pada saat itu kering. Nah, terus kok makin berlanjut, makin ganti bulan, makin ganti waktu, kok makin tumbuh banyak. Tapi tanpa disadarin bahwasannya ibu tersebut pernah memiliki keluhan sakit gigi yang meningkat. Nah, saya tanya lagi, Bu, ini giginya bisa busuk seperti ini, apa ibu tidak tahu? Apa ibu tidak merasakan? Yang notabene saya pikir itu pasti sakit dan linu, Bu, kalau sudah terjadi seperti ini di perjalanannya. Ibu tersebut, iya dok, memang, katanya. Memang sama seperti dokter bilang, awalnya tuh lubangnya kecil, menghitam, dan saya biarkan. Tapi saya tetap sikat gigi dok, oke. Pada saat itu nggak sakit. Nah, hampir setahun setelah merasa giginya berlubang, gigi itu ternyata linu. Tapi linunya tuh udah langsung menyengat dok. Nah, itu berarti kan sudah masuk ke saraf gigi. Terus saya tanya, Bu,
pada saat menyengat seperti itu, apa yang ibu lakukan? Saya minum obat, dok. Minum obat dari warung. Terus, mohon maaf dok, saya dengar dari saudara-saudara saya menyarankan bahwa obat-obat tersebut dihancurkan dan dimasukkan ke dalam gigi. Dihancurkan ke dalam gigi, Bu. Iya, ke dalam gigi, dok, ke dalam lubang. Dan alhamdulillah sembuh, dok. Wow, terus rapuh, dok. Rontok sendiri dan alhamdulillah sembuh. Nah, kondisi itulah di saat sembuh, saraf giginya sudah mati. Jelas tidak ada sensitif lagi. Cuman, kan tidak bagus memasukkan ke dalam lubang kamar pulpa itu, ke dalam lubang gigi, tidak bagus. Memang bikin rontok pastinya, karena kan kita nggak tahu zat kimia apa yang dimasukkan obat tersebut di dalam giginya. Nah, setelah itu, pertanyaan saya satu, Bu, ke dokter gigi nggak? Terus katanya, tidak dok, karena kan sudah sembuh. Nah, saya pikir udah aman-aman aja. Pernah bengkak nggak? Enggak sih dok, tapi tunggu, katanya gitu. Setelah 2 bulan kemudian, langsung kayak ada yang ngerasa darah gitu di dalam mulutnya, ternyata dari gigi tersebut. Terus saya sikat, dok, saya sikat. Nah, malam harinya, pada saat setelah saya sikat, justru jadi memerah. Disitulah infeksi terus berjalan. Jadi sering saya bilang bahwasanya kalau sakit gigi sudah minum obat, ataupun tingkat yang dibilang masyarakat luas itu giginya sudah rontok, itu bukan nilai akhir. Justru di situ kita curiga adanya bakteri awal untuk proses penyebaran penyakit tersebut. Makanya itu hati-hati. Jangan berarti kita sudah merasakan pernah sakit, minum obat dan giginya rapuh dan giginya rontok dan itu selesai. Bukan. Karena terkadang gigi rontok itu bagian mahkotanya saja. Bagian akar giginya tidak dapat rontok dan keluar sendiri dengan obat selain dilakukan pencabutan gigi. Oke deh Bu, saya periksa aja deh. Nah, saya periksa, saya indikasikan tuh gigi-gigi berlubangnya, gigi sisa akarnya, indikasi pencabutan. Bu, ternyata ini ada karang gigi dibersihin. Iya dok, dibersihin aja semuanya, saya ingin sembuh. Saya tanya Bu, ini dari dokter penyakit kulit, itu apa yang disarankan? Nah, yang disarankan adalah dibersihin semua dok. Semua giginya, gigi berlubangnya dicabutin, terus gigi berlubangnya ditambalin, ada karang gigi dibersihkan. Tepat sekali. Oke Bu, saya lakukan. Dan alhamdulillah saya lakukan. Setelah itu, saya pantau seminggu kemudian, seminggu loh ya, seminggu, cepat sekali. Seminggu, ya alhamdulillah tidak ada keluhan di gusi pastinya, karena kan sudah bersih. Di gigi udah nggak ada semua giginya, maksudnya yang infeksinya. Tapi masih ada beberapa gigi yang sehat, masih saya pertahankan. Saya sarankan buat gigi palsu, lalu saya tanya, keluhan dari kulit tersebut masih memerah nggak, Bu? Masih sering tumbuh nggak jerawatnya? Sebenarnya sih, kalau masih sering tumbuh tidak ada dok. Cuman luka bekas jerawatnya masih ada. Nah ya alhamdulillah Bu, setidaknya dari infeksi yang ada di aliran tubuh itu karena bakteri dari gigi berlubang itu sudah terputus gitu. Dan sekarang tinggal penyembuhan untuk masalah kesehatan kulitnya. Nah, insya Allah kita lakukan rawat bersama antara saya sebagai dokter gigi dan dokter spesialis kulit. Kita rawat bersama Bu. Ya dok, terima kasih banyak, seperti itu. Nah, itulah ada kasus-kasus yang seperti itu. Jadi jangan remehkan, jangan sepelekan masalah gigi dan mulut. Terutama untuk kaum wanita. Kaum wanita, ibu, atau bahkan yang masih remaja itu hati-hati. Biasanya serangan-serangan dari gigi berlubang yang sudah lama itu di umur-umur belasan. Di umur-umur 14-an, di mana notabene gigi geraham yang berlubang. Yang dianggap gigi berlubang tersebut adalah gigi berlubang susu atau gigi anak. Ternyata gigi berlubang tersebut adalah gigi dewasa. Nah, terus berlanjut, terus akhirnya pada saat
ya sampai umur 37 tahun ini ya memang dari kecil gigi tersebut gitu keluhannya. Ya sudah, saya harap semua subscriber saya yang sedang menonton video ini tidak ada terjadi seperti itu lagi. Dan kalau misalkan ada yang terlanjur sudah ada keluhan jerawat yang menahun dari gatal-gatal sehingga timbul merah, apalagi keluar cairan, terus kulit kering dan apapun itu masalah kesehatan kulit, silakan datang ke dokter gigi kesayangan kalian yang terdekat. Periksakan giginya. Kalau yakin tidak ada lubang gigi, berarti itu treatmentnya minta disarankan untuk dibersihkan karang giginya. Seperti itu ya. Dan saya harapkan video ini bisa dapat membantu kita semua, terutama masalah kesehatan gigi yang berpengaruh ke masalah kesehatan kulit seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, sekarang sudah makin yakin dengan channel Dokter Gigi Wawan Sumantri ini, maka yuk subscribe. Yang belum subscribe silahkan. Dan saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk itu. Karena subscribe kalian itu menjadikan saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten video lainnya yang bermanfaat buat kalian. Terus yang ingin request silahkan isi di kolom komentar request apa saja. Nah, selanjutnya yang ingin konsultasi langsung bisa ke @Instagram Dokter Gigi Wawan atau ke TikTok @Dokter Gigi Wawan Sumantri. Silahkan di follow. Yuk follow. Oke, sampai di sini Dokter Gigi Wawan undur diri, izin pamit. Sampai jumpa di next video. Kita ketemu lagi tentunya membahas kasus yang berbeda. Salam sehat, gigi kuat. Terima kasih.